Halo, apa kabar? Saya Hersman Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Akhirnya Presiden Prabowo bicara soal reshuffle nih, Bung Rocky. Ini bahkan Pak Prabowo itu menggunakan diksi yang keras, disingkirkan. Nah, ini momen yang menarik disampaikan di acara hari lahir Nahdlatul Ulama ke-102. Kalau saya cermati, kata kuncinya adalah yang bakal disingkirkan itu adalah mereka yang nggak mau kerja dan tetap ndablek korupsi kendati sudah diberitahu atau sudah diingatkan lah tepatnya ya. Sangat keras pidato atau uraian atau bahkan kemarahan dari Presiden Prabowo ketika memberi pembekalan pada kabinet, terutama menyangkut tuntutan publik untuk mereshuffle kabinetnya, karena setelah 100 hari ternyata ada banyak problem dan tidak bisa diselesaikan oleh kabinet yang sangat besar itu tuh. Hal yang mau kita garis bawahi adalah konsistensi dari Presiden untuk menuntut maksimal dari kabinet yang dia bentuk tuh. Tetapi seringkali apa yang dipidatokan itu terhalang oleh situasi konkret di masing-masing kementerian, terhalang oleh semacam sebut aja kekacauan koordinasi di dalam sistem manajemen pemerintahan. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana intonasi dari Pak Prabowo hendak memberi tekanan kuat bahwa dia dipilih oleh rakyat dan hanya bekerja untuk rakyat. Oleh karena itu dia mengangkat peralatan, membentuk peralatan yang namanya kabinet. Kan itu jalan pikirannya itu. Jadi dipastikan oleh Presiden bahwa kabinet adalah peralatan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Dan karena itu peralatan tidak boleh sedikit pun cacat di dalam upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Jadi saya kira itu motivasi yang diucapkan oleh Presiden, bahkan dalam satu semangat untuk mengancam, sebut aja nada mengancam Presiden bahwa dia akan pecat mereka yang ragu-ragu untuk membekali diri dan pergi melayani rakyat. Ini satu perintah populis yang memungkinkan rakyat punya harapan. Tetapi pada saat yang sama rakyat menuntut eksekusi dengan cara saksama dalam tempo sikat-sikatnya. Kan itu dilema dari seorang pemimpin tuh. Dia menginginkan peralatannya bekerja, tapi dia tahu bahwa kapasitas peralatannya itu sebetulnya tidak di-set up untuk mewakili seluruh ide besar di dalam kepala dia kan. Jadi kepala negara menginginkan ada ide besar dimengerti oleh bawahannya terlalu kecil isi kepalanya untuk paham apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Saya kira itu dilema yang sebut aja yang mengarahkan Presiden untuk memberi teguran keras pada keadaan kabinetnya, maksud saya setelah 100 hari publik menuntut kecepatan perubahan, keinginan untuk cepat-cepat melihat harapan. Nah, yang seru itu dalam pidatonya Pak Prabowo mengaku dia tahu ada yang menyebutnya bajingan tolol. Dan ini kemudian dikait-kaitan dengan Anda nih Bung Rocky. Padahal kalau saya konteksnya secara keseluruhan saya baca itu saya simak, maksud saya itu anggota kabinet itu. Nanti videonya bisa tonton di Hersubono Point ya. Iya, pidato Pak Presiden itu juga sensasional karena kemudian beliau menyebutkan ada yang mengatakan saya bajingan tolol, bajingan yang tolol tuh. Tapi Anda tahu kan siapa dia? Lalu saya kemanjiran WA untuk bertanya, apakah itu yang dimaksud oleh saya yang ketika itu menyebutkan istilah bajingan tolol? Ya tentu semua orang tahu konteksnya bahwa saya mengucapkan istilah bajingan tolol itu pada Presiden Jokowi waktu itu karena kebijakan dia yang tidak masuk akal tuh. Lalu orang bertanya, apa Pak Rocky nggak berani kritik Pak Prabowo? Lalu saya bilang, apakah Prabowo Subianto itu ijazahnya palsu? Apakah Prabowo Subianto itu punya ambisi untuk meneruskan kembali proyek-proyek Jokowi? Apakah Prabowo Subianto ingin menambah kereta cepat? Apakah Prabowo Subianto ingin membangun istana untuk kepentingan dia sendiri? Dan semua pertanyaan retorik itu tentu terarah pada keinginan publik untuk melihat bagaimana presiden yang dipilih dengan elektabilitas yang sangat signifikan dan popularitas dan acceptability yang sangat tinggi itu
didalilkan untuk menjadi pemimpin yang betul-betul mengeksekusi kebijakannya. Kan itu sebetulnya implisit di situ tuh. Jadi kita menduga dengan kuat bahwa Presiden Prabowo akan memangkas kabinetnya, dan itu adalah hal yang rasional. Jadi sekali lagi kita boleh menduga bahwa Prabowo menginginkan ada semacam kepatuhan dari kabinetnya untuk bukan patuh pada presiden, tapi patuh pada kepentingan rakyat. Karena presiden memakai logika itu, logika yang bertahap itu. Presiden dipilih oleh rakyat untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat. Presiden memilih peralatannya, sebut kabinet, menteri-menteri, untuk mewujudkan keinginan rakyat. Kan silogismenya begitu tuh. Jadi kelihatannya Prabowo sebagai orang yang ada di dalam pusat komando mulai mengevaluasi peralatan mana yang sebetulnya tidak punya kapasitas tuh. Lalu beberapa menteri pasti udah ada di dalam kepala beliau. Oh, yang ini nggak punya kapasitas, yang ini sebetulnya masih merupakan kelanjutan dari rejim lama yang tidak bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Saya kira implisit di dalam pikiran Prabowo ada mengevaluasi juga mereka yang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, tetapi carry over ke dalam pemerintahan Prabowo, tapi tidak mampu untuk melihat fakta baru bahwa kepentingan rakyat itu berbeda dengan dukungan mobilisasi yang diberikan ketika Jokowi menjadi presiden. Kepentingan rakyat di era Prabowo sungguh-sungguh strategis karena ada tuntutan keadilan yang tidak diperoleh sebelumnya di rejim Jokowi. Nah, dalam keterangan itu kita melihat bahwa Prabowo mulai mengambil jarak, dan pasti harus ambil jarak dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimana caranya itu soal kemampuan diplomatis di dalam retorika dan dalam taktik oleh Presiden Prabowo sendiri. Saya pikir ini bukan hanya reshuffle atau meminjam istilah Pak Prabowo disingkirkan. Tapi tuntutan publik itu adalah kabinet itu dirampingkan, dan itu artinya yang jadi prioritas adalah menteri-menteri yang merupakan ternak dari Mulyono yang harus disingkirkan dari kabinet. Isu reshuffle harus segera dieksekusi, karena menurut saya hanya itu sebetulnya landasan baru pada Presiden Prabowo untuk memulai harapan baru tuh. Jadi tanpa ada perampingan kabinet, tanpa ada evaluasi menyeluruh terhadap isi dan kapasitas kabinet, maka rakyat akan menganggap bahwa Anda, Pak Presiden, tidak mampu untuk membedakan mana yang merupakan fungsi Anda sebagai presiden dan mana fungsi Anda sebagai kepala negara. Tentu sebagai kepala negara, presiden harus punya wisdom untuk menghormati semua hal yang pernah dibuat oleh presiden sebelumnya. Karena itu namanya etika seorang leader. Tetapi sebagai kepala pemerintahan, presiden harus juga mendengarkan atau wajib mendengarkan keinginan rakyat yang bahkan tidak bisa dieksplisitkan, yaitu ambil jarak dari kekuasaan sebelumnya. Dan bahkan tuntutan netizen itu lebih radikal lagi, pecat semua menteri yang masih merupakan bagian dari kepentingan presiden sebelumnya, itu Presiden Jokowi. Kan itu yang mesti dibaca tuh. Dan saya kira Presiden Jokowi punya peralatan untuk memonitor semua keinginan rakyat, punya peralatan untuk mendeteksi bahwa ada kemarahan rakyat. Dan kemarahan itu bukan sekedar pada kebijakan LPG atau kebijakan PSN, tetapi terarah pada seseorang yang menyebabkan negeri ini lumpuh di dalam berpikir tuh, lumpuh dalam mengucapkan kritik, lumpuh di dalam keinginan untuk mewujudkan kembali akal sehat. Dan semua itu yang diolah di dalam ruang publik oleh netizen, lalu muncul dalam bentuk meme, muncul dalam bentuk tuntutan, muncul dalam bentuk grafiti. Nah, sekarang ada grafiti yang meluas di Pulau Jawa, yaitu tuntutan untuk adili Jokowi. Kan itu betul-betul satu kejujuran datang dari publik, dan itu bukan kejahatan karena dan bukan kriminal, kecuali bahwa itu sekedar mencoret-coret kebersihan tata tertib sebuah kota atau sebuah pojok jalan. Tetapi misi dari poster-poster itu jelas, minta supaya Pak Prabowo mengevaluasi secara total kaitan dia dengan Presiden Jokowi. Jadi rakyat melihat bahwa selama Pak Prabowo di belakangnya masih ada figur seperti Jokowi atau bahkan anaknya, maka legitimasinya itu menjadi dipertanyakan. Itu kan, itu intinya kan. Jadi saya kira psikologi Pak Prabowo beliau sedang melatih
siasatnya sendiri supaya dia bisa tetap tumbuh sebagai negarawan, mikul dur mendem jero, tetapi dia juga harus secara efektif menerangkan pada publik bahwa dia akan membuat Indonesia berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh Mulyono. Kan itu intinya kan. Dan ini adalah pandangan publik yang sudah sangat umum. Jadi kita mau tunggu itu sebagai substansi dari kritik netizen terhadap Pak Prabowo sebagai presiden. Soal siapa menteri-menteri yang harus disingkirkan karena kinerjanya buruk atau kelakuan buruk, sesungguhnya publik itu sudah punya daftarnya. Sekarang kan tinggal dicocokkan tuntutan publik dengan tuntutan Pak Prabowo dan juga tentu saja akomodasi-akomodasi tawar-menawar politik di kabinet ya. Yang ini harus dilakukan oleh Pak Prabowo, nggak mungkin hantem kromo saja gitu. Dan kalau lihat gayanya pemerintahan Pak Prabowo ini dalam 106 hari terakhir itu sangat jelas ya, memperhatikan aspirasi publik. Yang para menteri terutama yang datang dari tukar tambah politik partai-partai pendukung, mereka punya kepentingan untuk mempromosikan sukses mereka di 100 hari ini kan. Tetapi public opinion melampaui itu. Jadi kira-kira public relation PR atau upaya dari para menteri ini untuk memberi semacam nilai pada diri mereka sendiri selama 100 hari ini, tentu semua menginginkan nilai positif, itu terlampaui oleh nilai yang sudah diberikan oleh netizen kan, bahwa ini kabinet sangat besar, ini kabinet tidak terlihat arahnya, karena itu beberapa menteri harus segera diganti, diamputasi bahkan dalam istilah yang lebih tajam oleh netizen. Jadi terlihat bahwa upaya beberapa menteri untuk menyelundupkan kegagalan mereka itu terbaca oleh Presiden Prabowo. Karena itu Presiden Prabowo mengucapkan semacam teguran keras bahwa bersihkan dirimu sebelum aku bersihkan, kira-kira begitu kan. Tetapi bahkan sebelum Presiden Prabowo berupaya membersihkan mereka yang tidak bersih, netizen dengan akal sehatnya sudah mendahului itu. Jadi tuntutan netizen untuk reshuffle itulah tuntutan yang rasional, tuntutan yang sangat sosiologis, dan tuntutan yang sangat etis. Jadi kemungkinan itu yang membuat kita mengambil kesimpulan dengan reasoning bahwa pasti akan terjadi reshuffle tuh, dan harus terjadi reshuffle sebetulnya tuh. Kita bisa bayangkan beberapa menteri yang akhir hari ini bikin banyak sensasi dan tidak mampu atau sangat mediocre, tidak paham masalah, tapi berupaya untuk menyembunyikan kepentingannya, berbohong ke publik, dan semua itu yang saya kira jadi semacam keputusan imperatif, keputusan yang mendesak yang harus dieksekusi tadi oleh Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi kita ada di dalam upaya untuk membersihkan negeri ini, dan tuntutan untuk membersihkan negeri ini justru sudah diucapkan oleh Presiden Prabowo. Bersihkan dirimu sebelum Anda dibersihkan oleh siapa ya? Oleh rakyat tentu saja. Jadi kita tunggu, saya kira di dalam kalkulasi saya dalam 2-3 hari ke depan itu evaluasi radikal dimulai, dan mungkin dalam 1 minggu ini akan ada satu kejutan politik bahwa si ini akhirnya di-reshuffle, si ini akhirnya diberhentikan, si ini akhirnya diganti, si ini akhirnya jadi tahap tahanan KPK. Ya, semua hal itu adalah bagian dari upaya kita untuk membersihkan negeri ini dari kemacetan berpikir dan memulihkan kembali hak rakyat untuk punya harapan. Salam akal sehat. Salam akal sehat.